Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Muhammad Salman Al-Farisi, Sarjana Filsafat Magister Pendidikan, Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Atas nikmatnya kita semua diperkumpulkan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selalu bertandingkan salam pada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya untuk menyampaikan kegiatan dari program guru penggerak. Dalam hal ini kegiatan yang ingin saya sampaikan bernama diseminasi atau pengibasan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah kami pelajari pada beberapa minggu yang lalu. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mengawali kegiatan ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Baik, terima kasih banyak atas semangatnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya yang pertama kali mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya yang telah memenuhi undangan dari kami untuk kegiatan hari ini. Kemudian permintaan maaf saya sampaikan juga karena telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukannya. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya izin untuk menyampaikan dari kegiatan saya yang disebut dengan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita agar menjadi sekolah yang ramah lingkungan atau berpihak kepada murid. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk sebuah keyakinan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi dan pengetahuan secara efektif, timbul kesadaran, menerima dan pada akhirnya memanfaatkan informasi ini. Kita melanjutkan kepada kegiatan yang lebih jauh lagi. Di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ber-ice breaking dulu untuk menjadikan suasana ini lebih santai sehingga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini bisa diterima dengan baik. Oke, silakan. Percaya pada diri, cita-cita
tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan budaya positif tadi, maka diperlukan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan ini menjadi topik pembahasan kita pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next. Nah, pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita lanjut. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, orang lain dapat merubah atau mengontrol kita. Setuju atau tidak setuju? Saya tidak setuju. Oke, terima kasih. Tidak setuju. Yang kedua, hukuman dapat menyadarkan atau mendisiplinkan anak. Bu? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Bagaimana Bu? Setuju, Pak. Setuju. Oke Bapak Ibu sekalian, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dengan materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ada kegiatan pemantik ya. Kegiatannya berjudul Bukalah. Bukalah. Nah, jadi di sini ada kita dan teman kita. Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan kita merobek sebuah kertas. Maksudnya adalah kertas itu adalah sesuatu yang sangat kita rahasiakan atau sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Kita letakkan kepada telapak tangan kita. Kemudian teman kita mencoba untuk berusaha mengetahui, membongkar, membuka tangan kita. Apa yang terjadi? Next. Pertanyaannya, apakah Anda membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Coba saya minta bantuan jawabannya Pak Chandra dulu. Oke Pak Chandra, kira-kira bakalan membuka atau menutup kepalan yang berisi rahasia tadi? Sesuatu yang berharga Pak ya? Ya tadi saya nggak sempat Pak membuka HP ini. Maksudnya di gambar ini ada rahasia kan? Ya, sesuatu yang berharga atau rahasia dalam hidup kita. Dan ada orang yang mau berusaha untuk membuka rahasia atau sesuatu yang berharga itu dari diri kita. Apakah Pak Chandra mau membukanya atau tetap menutupnya? Oh gitu. Orang ini nggak tahu siapa ya? Ya, nggak tahu siapa. Oke. Kalau memang orang terdekat pasti saya akan membukanya. Tapi kalau memang belum terlalu kenal nggak susah ya. Oke. Alasan. Alasan orang terdekat ya? Karena terdekat. Kalau belum terlalu dekat kan. Oke. Oke, terima kasih Pak Chandra ya. Tepuk tangan untuk Pak Chandra. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Coba minta tolong jawabannya Bu Aulia. Bu Ulfa. Kalau saya sih itu kita sendiri ya Pak, soalnya kan kita yang memegang kontrol terhadap apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih jawabannya Bu Ulfa. Tepuk tangan dong untuk jawaban Bu Ulfa. Ya, jadi di sini tidak ada jawaban benar atau salah Bapak Ibu sekalian. Yang ini adalah sesuatu yang menjadi paradigma kita saat sekarang. Artinya Bapak Ibu sekalian, memang betul yang mengontrol sesuatu hal itu adalah diri kita. Siswa
itu mempunyai kontrol sendiri, mempunyai kendali sendiri. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita berusaha untuk membukanya dengan cara-cara kita, baik cara dengan kekerasan atau kelembutan. Kalau anak tersebut tidak mau untuk membukanya, maka tidak akan terbuka juga rahasia atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan. Next, Bapak Ibu sekalian, paradigma teori kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser, yang mana dia meluruskan beberapa miskonsepsi, artinya sesuatu yang gagal konsep seperti itu tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid, yang tadi saya bilang. Murid kita suruh seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Padahal secara kendali kita semua tidak ada pengaruhnya. Murid itu sendiri yang mempunyai kontrol, mau ngikutin atau tidak mau ngikutin. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif ini misalkan ada siswa yang melanggar, konsekuensinya nulis, baca istighfar, itu anggapan kita nanti bisa merubah anak itu. Ternyata tidak bisa. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ini pun adalah kesalahan pemahaman kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seperti kita yang saat sekarang kita merasa diri kita orang yang lebih dewasa dari anak-anak didik kita. Jadi kita berbuat semaunya. Jadi kita menghukum, misalkan menghukum semuanya kita. Padahal ini adalah sebuah pemahaman yang salah, yang harus kita perbaiki. Next. Ini contohnya ketika kita menemukan sesuatu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita berharap orang sepaham dengan kita. Tapi ternyata kalau kita menerapkan teori kontrol dari Dr. William tadi, kita berpahaman seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita semua tidak sama, ada dunianya sendiri-sendiri. Kemudian perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dinilai sebuah suatu kesalahan. Ternyata kalau kita memahami teori kontrol dari Dr. William tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya anak berbuat salah pasti ada maksudnya. Yang harus kita gali lebih dalam. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu secara teori kontrol atau pilihan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah dan yang menang. Kita semua harus sama. Next. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya materi tentang disiplin. Disiplin itu apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan disiplin adalah kesadaran dari dalam diri. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan dari Diane Gossen dalam bukunya mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, artinya disiplin ini adalah sesuatu kesadaran dan itu prosesnya belajar yang harus berproses, tidak bisa spontan. Dengan demikian, kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, nanti kita lihat. Next. Nilai-nilai kebajikan di situ adalah
kita mengambil dari beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan atau budayakan di budaya positif yang ada di sekolah kita. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, refleksi. Yang pertama, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Kira-kira bagaimana jawaban dari Bunda Nera? Ya, jawab saja sesuai dengan isi hati atau keadaan kita yang sekarang. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya sekolah itu tidak ada aturan, maka untuk karyawannya akan tidak ada kejelasan seperti itu. Jadi memang harus sekolah itu ada aturan. Seperti itu. Oke, aturannya insya Allah ada, tapi ini surat teguran ya. Tapi Bu Nera jawabannya tetap semangat hadir tepat waktu ya, luar biasa. Terima kasih Bu Nera. Berarti kita secara tidak langsung mempunyai disiplin atau kesadaran diri tanpa terpengaruh oleh motivasi eksternal. Contohnya adalah surat teguran atau penghargaan ya, luar biasa Bu Nera. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di sekolah? Nah, dari 7 apa tadi ya, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, kira-kira apa yang paling kita rasakan penting untuk diterapkan dalam diri siswa? Minta bantuan untuk dijawab Bunda Lia. Baik, terima kasih Pak Catur. Nilai kebajikan apa yang penting dari profil pelajar Pancasila? Menurut saya, untuk menerapkan buku Merdeka saat ini tentunya semua nilai itu penting dan seimbang harus kita lakukan. Kenapa? Untuk menjadi generasi yang sesuai dengan tuntutan Bhinneka Dewantara adalah setiap insan itu harus memiliki kepribadian yang siap masing-masingnya dimanapun dia berada. Karena kenapa? Pendidikan tidak hanya di sekolah, guru tidak hanya, setiap manusia adalah guru, dan pembelajaran itu tidak hanya terjadi di lingkup bangunan sekolah atau seluruh masyarakat. Jadi beriman, mandiri, berpendarat kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif adalah nilai kebajikan yang penting untuk mereka miliki, meskipun kadarnya setiap masing-masingnya berbeda. Oh ya, siap. Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya, jawabannya sangat lengkap. Ya. Jadi keenam nilai kebajikan itu memang penting, dirasa sangat penting. Pertanyaan ketiga, bisakah Anda menjadi teladan bagi siswa dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan itu? Bisakah kita menjadi teladan? Minta tolong bantuannya dijawab Bunda Iis. Ya, gotong royong. Baiklah, menurut saya guru sangat bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap siswa. Karena mengapa? Guru adalah contoh secara nyata bagi siswa, di mana kita sering mencontohkan secara langsung, misalnya itu dalam segi sholat, terus dalam segi misalnya ada juga tadi gotong royong, mandiri, dimana ketika kita misalnya nih ada kegiatan di sekolah, kita sebagai guru enggak cuma satu unit di sini, semua unit ataupun satu unit SMA aja kita bergotong royong bersama-sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi siswa tersebut akan melihat secara langsung. Ya, luar biasa ya Bu, luar biasa sekali, jawabannya sangat lengkap ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita.
Next, selanjutnya materi kita yang baru tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan atau juga restitusi. Dalam menciptakan budaya sekolah, hal-hal ini harus kita pahami dulu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, motivasi. Next, motivasi, Diane Goshen dalam bukunya mengatakan bahwa menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi dari dalam, dari luar ya, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah sudah terbangun motivasi dari dalam diri atau yang disebut intrinsik. Jadi seperti yang dikatakan Bunda Dera tadi, walaupun di sekolah tidak kasih surat teguran, di sekolah tidak kasih penghargaan, tapi Bu Dera tetap datang tepat waktu ke sekolah dan mengajar juga tepat waktu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bunda Dera. Next, hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa sih 3 istilah itu? Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan tanpa melalui kesepakatan. Jadi secara spontan, siswa terlambat langsung kita hukum tanpa ada kesepakatan dengan siswa terlebih dahulu. Konsekuensi adalah tindakan yang diberikan sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ini sudah umum ya kita terapkan di sini. Kemudian yang ketiga, restitusi. Apa sih itu? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi ini penerapan yang lebih banyak kita lakukan dengan cara berkomunikasi yang baik, berdialog yang baik untuk bisa menyadarkan anak itu tanpa menghukum, tanpa melihat konsekuensi apa yang sudah dia sepakati tadi. Nah, jadi ini lebih banyak berdialog yang menggali untuk menjadikan mereka menjadi orang yang bertanggung jawab, sadar, seperti itu. Oke, next. Nah, penghargaan. Nah, tadi sudah ya. Penghargaan itu bahaya apa tidak sih? Ternyata menurut Alfikon, ini adalah pakar pendidikan, mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Next. Efek samping dari penghargaan adalah membuat seseorang menjadi ketergantungan. Yang kedua, merusak hubungan sosial. Yang ketiga, berkurangnya kreativitas siswa atau anak. Yang keempat, termotivasi dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang kelima, membuat orang lain berhenti mencoba. Dan yang terakhir, membuat rasa cemas dan khawatir. Artinya ini penghargaan yang kita salah gunakan untuk anak kita. Tapi jika sesekali, tidak masalah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, efek samping dari penghargaan. Kenapa tidak boleh kita budayakan di sekolah yang berbudaya positif. Next. Nah, sedangkan restitusi, apa sih itu restitusi? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Maksudnya kita menawarkan solusi dan kita tidak memaksa. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian kita fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter anak itu nanti berkaitan dengan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan kasih sayang, dia tidak terpenuhi kasih sayangnya, maka dia pasti akan seperti orang yang ya murung, ya tidak mau terbuka, kita ajak ngobrol diam saja seperti itu. Atau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, seperti orang tuanya tidak memberikan uang jajan atau tidak memberikan bekal, sehingga dia di sekolah nanti ada timbul masalah. Masalahnya mengambil hak orang lain seperti apa, makanan atau mencuri ya. Kemudian dalam kegiatan restitusi ini kita lebih menguatkan kepada fokusnya kepada memberikan solusi ya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Walaupun anak itu salah, tapi tetap kita minta dia untuk tetap kembali kepada
teman-temannya yang lain tanpa merasa diasingkan atau kita kucilkan. Next. Nah, ini pertanyaan refleksi ya Bapak Ibu sekalian. Manakah yang Anda pilih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi dalam menghadapi perilaku siswa yang bermacam-macam tingkahnya? Ya, tentunya dia banyak melakukan pelanggaran ya. Mana yang Ibu pilih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jadi yang saya pilih itu restitusi. Restitusi. Alasannya, Bu? Ya. Alasannya ialah alasannya ya melalui pendekatan kepada murid. Ya, terima kasih banyak Bu Wike ya. Pilihannya adalah restitusi. Oke, tepuk tangan dong untuk jawaban Bunda Wike. Yang masih memilih jawaban konsekuensi dan hukuman itu adalah manusiawi ya Bapak Ibu sekalian, tidak masalah. Jadi setelah pemahaman ini sampai kepada kita, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan pendekatan yang disebut dengan restitusi ini. Next. Selanjutnya adalah materi keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu masih semangat tidak? Masih semangat? Ya, luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Keyakinan kelas, apa sih itu keyakinan kelas? Kenapa keyakinan, tidak peraturan? Jadi istilah ini bergeser ya Bapak Ibu. Yang awalnya peraturan bergeser menjadi sebuah keyakinan. Jawabannya adalah karena seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat dan bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinan yang telah dia sadari. Nah, seperti itu. Kalau peraturan mereka masih menganggap seperti tekanan, paksaan, tanpa ada kesepakatan bersama. Next. Ya, keyakinan kelas apa sih? Adalah sebuah kepercayaan, kesadaran diri dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dengan sepenuh hati tanpa ada rasa terpaksa. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Next. Bagaimana cara kita membentuk sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara umum ya? Kalau keyakinan kelas ini tanggung jawab wali kelas atau guru mapel ya. Kalau keyakinan sekolah ini secara umum ya, semua siswa, seluruh siswa. Cara pembentukannya yang pertama, keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita kenal tadi. Di situ ada sabar, menghormati orang lain, jujur, percaya diri, rapi, menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau misalkan kita minta siswa jangan marah, siswa harus sabar, jangan marah, tapi bersabar, atau jangan bohong, tapi kita buat kalimatnya jujur, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu sekalian, cukup sedikit saja tapi memang benar-benar mereka yakini, mereka jalani. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini tadi kita buat forum curah pendapat. Bagaimana kedepannya kelas ini? Bagaimana kedepannya kita? Apakah terus begini atau ada perubahan? Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan Bapak Ibu sekalian ya, setiap awal semester atau awal tahun. Ya, next. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, pembentukan keyakinan menggunakan kalimat positif. Tadi ya, jangan negatif. Contohnya, yang negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Terus sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan: jujur, percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, menghargai orang lain, seperti itu ya, itu contohnya. Kemudian yang kelima, dibubuhkan dengan menandatangani daftar hadir termasuk guru dan murid. Nah, jadi kita buat daftar hadir.
dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang keenam, kita dokumentasikan, kita tempel di dinding kelas atau sekolah. Oke, next. Contoh peraturan, awalnya ini peraturan Bapak Ibu sekalian ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan mungkin sudah pernah dibuat di kelas, tapi mari sama-sama kita ganti kalimat itu menjadi kalimat bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu atau mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan lain-lain. Seperti itu. Lebih kita menggunakan kalimat yang lebih mereka merasa nyaman mendengarnya, Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini refleksi dari materi keyakinan kelas. Memperhatikan guru ketika belajar, apa keyakinan yang diterapkan oleh siswa? Peraturannya misalkan ini memperhatikan guru ketika belajar. Kira-kira keyakinan apa yang ada di situ? Fokus. Ya, fokus atau menghargai orang lain. Ya, yang kedua, aktif dan bersemangat dalam belajar. Apa keyakinan yang ada di dalamnya? Nilai keyakinan apa? Bersemangat, luar biasa sekali. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Tanggung jawab, luar biasa. Tenang dan menahan emosi ketika dibully. Ya, sabar. Yang kelima, patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Ya, menghormati orang lain. Next. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, kita ke materi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu masih semangat? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita pasti mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Apa saja sih kebutuhan dasar itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ini kalau orang itu tidak bersabar, maka kejadiannya seperti ini. Adanya pencuri, adanya penodong, dan lain-lain. Tidak kriminal yang lainnya ya. Next. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Menurut William Glaser dalam Choice Theory mengatakan bahwa ada 5. Nah, ini menurut beliau Bapak Ibu ya. Ada banyak versi, menurut teori yang lain ada banyak juga. Yang pertama, bertahan hidup. Itu yang tengah-tengah, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, kita jelaskan masing-masing dari kebutuhan itu. Next. Kebutuhan bertahan hidup yang disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Nah, itu kebutuhan kita. Ya, itu harus kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, yang saya katakan tadi, bisa berbahaya. Bagi siswa mungkin dia akan mengambil hak orang lain, ya akan bertindak yang sesuatu yang tidak kita inginkan. Next. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya. Next. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini butuh manusia diakui kemampuannya, keterampilannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Next. Kemudian kebutuhan selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan ini salah satu kebutuhan kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi
siswa yang mungkin kita anggap agresif apa-apa, mungkin ini kebutuhannya ya yang harus terpenuhi. Next, kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah kebutuhan kita yang terakhir. Jadi kita itu harus melengkapi kebutuhan-kebutuhan ini. Kalau tidak terlengkapi, nanti akan timbul efek samping. Efek samping seperti apa? Next. Nah, efek kebutuhan tidak terpenuhi. Kalau bertahan hidup tadi tidak terpenuhi, akan muncul sifat mencuri atau mengambil hak orang lain. Sayang, kalau tidak terpenuhi, anak itu akan tertutup, tidak suka keramaian. Ya. Terus yang ketiga, penguasaan atau pengakuan. Kalau itu tidak terpenuhi, maka akan muncul sikap anarkis, susah diatur. Jadi memang harus kita akui, nak kamu pintar, nak kamu ini, aku kasih kepercayaan. Mudah-mudahan dia akan menjalankannya. Kemudian kebebasan. Kalau kebutuhan kebebasan tidak terpenuhi, maka akan muncul sifat tertekan atau tidak kreatif orangnya. Karena dulu tidak bebas, sering diatur-atur. Mau pergi dilarang, mau ini dilarang, akhirnya muncul sifat tertekan atau tidak kreatif. Yang terakhir, jika kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi, maka akan muncul sifat sedih atau murung. Nah, pertanyaannya, kalau lebih dari satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka inilah muncul sifat-sifat yang aneh-aneh. Yang sering kita lihat, mungkin diri kita sendiri atau orang lain atau siswa kita. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba memberikan contoh kasus. Kasus yang pertama. Nanti silakan jawab kira-kira kebutuhan apa yang belum anak ini terpenuhi, yang belum dipenuhi. Kebutuhan apa sih? Beberapa anak di kelas 10 telah datang kepada wali kelas mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut kita, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Kira-kira kebutuhan apa, Pak? Lapar ya. Lapar berarti Kebutuhan bertahan. bertahan hidup. Oh, insya Allah ya, kebutuhan bertahan hidup ya yang tidak terpenuhi. Di rumah ada dimasakan, di sekolah ada dikasih uang jajan, akhirnya muncul perilaku yang tidak baik di sekolah. Kasus yang kedua, Umairah tidak memperdulikan kegiatan teman-temannya. Dia fokus dengan kegiatannya sendiri. Seringkali dia menyendiri di dalam kelas saat teman-temannya pergi bermain. Menurut kita, apa alasan Umairah melakukan hal itu? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Bunda Irma, jawab. Kebutuhan kebebasannya, Pak. Jadi dia merasa tertekan, terus ending dia menjauhi teman-temannya kan. Terus juga itu bisa ke Kasih sayang. kasih sayang dari orang tuanya, dari pengakuan teman-temannya juga kan. Oke, luar biasa. Terima kasih Bunda Hilma. Tepuk tangan dong untuk Bunda Hilma. Luar biasa. Next. Nah, mengidentifikasi kebutuhan dasar. Kita mau mencoba mengidentifikasi kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan bagikan kuesioner. Nanti silakan isi. Banyak yang bertanya. Bu, tolong sih, Pak. Hah? Iya nama. Iya, Pak. Bapak Ibu silakan isi sesuai realitas saja ya. Karena nanti disinilah kita bisa mengetahui apa kebutuhan kita yang memang belum terpenuhi seperti itu. Jadi kita akan mencari solusinya nanti. Iya. Boleh dilingkari, boleh disilang, Bu. Biasanya pas orang di sini.
Untuk mendidikan komen. Belajar. Terus kamu. Ya, Pak. Kaya. Saya Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita cek ya. Ternyata kita ini mengidap kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, setelah mengisi, kita cari tahu sih apa kebutuhan dasar kita yang saat ini belum terpenuhi. Caranya, Bapak Ibu sekalian telah mengisi soal 1 sampai 40. Nah, soal 1 sampai 10 ini berkaitan dengan kasih dan sayang. Kalau nilainya 50, berarti sudah terpenuhi Bapak Ibu. Kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Orang tua sudah sempurna. Orang tua sudah sempurna. Lingkungan kita sudah sempurna untuk memenuhinya. Tapi kalau di bawah 50, 40 ke bawah, maka memang kita ada riwayat dulu kurang disayangi. Seperti itu ya. Silakan jumlahkan sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Jumlahnya dipisah. 1 sampai 10 itu kasih dan sayang. 11 sampai 20 penguasaan atau pengakuan. 21 sampai 30 kebebasan. 31 sampai 40 tentang kesenangan. Jadi setiap ya, silakan dicari tahu Bapak Ibu sekalian ya. Totalnya. Oh, Pak Salman kasih sayangnya sudah terpenuhi ya. Nilainya kira-kira ini 5 kali 1 2 3 4 5 25. Wah, sudah 40-an Pak Salman, luar biasa. Pak Salman, kasih sayangnya sudah terpenuhi. Orang tuanya luar biasa mendidik dia. Wow, dia luar biasa. Sampai kebebasan pun nilainya 50 ya, luar biasa. Memang luar biasa. Bu Ulfa 1 sampai 10 berapa nilainya? Oh iya. Bu Iis 1 sampai 10 kira-kira berapa ini? Ya di atas 30 ya, sedang berarti. Ya, sedang. Berarti ada riwayat pernah trauma juga yang tidak tersayangi ya. Mungkin baru-baru ini tersayangi karena sudah menikah. Ya, luar biasa. Bu Iis. Ya, baru nikah jadi belum sayang. Oh ya. Oke, Bapak Ibu bisa dilanjutkan di rumah ya. Next. Bapak Ibu sekalian, setelah kita memenuhi kebutuhan dasar kita, kita tahu sudah terpenuhi belum? Apakah sudah? Apakah belum? Atau sudah? Jika semuanya itu sudah terjawab melalui identifikasi tadi, maka kita akan membuat dunia ini menjadi berkualitas. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat seperti halnya foto album kenangan. Album kenangan.
Nah, ini dunia berkualitas ini bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri maupun untuk siswa kita di kelas sebagai arsip kita, sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran. Bagaimana cara membuat dunia berkualitas itu? Dengan melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Next. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk membuat sebuah album yang disebut dengan dunia berkualitas dalam hidup kita. Yang pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tadi ada mandiri, integritas, gotong royong. Apa yang paling penting menurut Anda? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa kira-kira ya? Jadi orang ideal, saya jujur, ingin menjadi orang yang jujur walaupun saat sekarang saya suka berbohong ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kalau guru mungkin menjadi guru tetap ya di sini ya, guru tetap yayasan ya, itu mungkin capaian banggaannya, atau menjadi PNS. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya tentunya di balik menjadi guru mungkin ada terbesit profesi yang lain yang kita inginkan. Ya, wapres. Kemudian atau wakil bupati Pak ya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Wah, ini kayaknya sudah melakukan hal yang sangat maksimal ya Bapak Ibu sekalian, sehingga merasa aku sudah sampai titik akhir dalam menjalani hidup ini. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini saya kasih contoh seperti ini. Next. Dunia berkualitasnya seperti ini. Nah, ini contoh dari aku ya. Walaupun agak salah-salah ya tolong dimaklumi. Yang terpenting keluarga. Ya, nilai kebajikannya jujur, bertanggung jawab, karakter yang diinginkan, berakhlak dan kreatif. Itu berakhlak, insya Allah kreatif masih dibangun Bapak Ibu ya, dengan cara meningkatkan kemampuan mandiri, secara mandiri. Yang keempat, pencapaiannya mengikuti program guru penggerak dan mengikuti PPG, mudah-mudahan kalau ada peluang. Nah, yang kelima, pekerjaan yang ideal menjadi guru profesional, karena sudah terlanjur basah, jadi guru basahkan sekalian. Ceritakan perjalanan hidup. Cerita, iya perjalanan hidup saya seringkali melalaikan nikmat kesempatan. Jadi seringkali lalai Bapak Ibu ya. Tugas tidak dibuat ya seperti itu. Jadi ini perjalanan hidup yang agak ini ya, kurang baik. Dan kesehatan, seringkali saya makan telat ya seperti itu. Ya ini menjadi pengingat bagi saya. Mudah-mudahan dengan ada tulisan dunia berkualitas ini, saya tidak lagi melalaikan nikmat kesempatan dan kesehatan itu. Kemudian yang ketujuh, paling bermakna dalam hidup apa sih? Yang paling bermakna? Yang paling bermakna itu kalau kita bisa berkomitmen memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan hidup, itu yang paling bermakna menurut saya. Oke, terima kasih. Next. Bapak Ibu sekalian masih semangat? Masih semangat? Oke, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kita next materi ketujuh. Sebelum ini materi kedua sebelum terakhir. Materi kedua sebelum terakhir. Jadi masih ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi perilaku siswa yang kurang baik, kita terkadang melakukannya dengan kontrol sesuai dengan paradigma kita, pemikiran kita. Sampai disebutkan di sini menurut Diane Goshen ada 5 posisi kontrol dalam menyikapi permasalahan anak. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadikan siswa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, apa sih poin-poin ini? Kita jelaskan next. Posisi kontrol menghukum. Nah, ini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira benar nggak? Patuhi aturan saya atau awas ya. Terus ada kalimat, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu pasti.
pasti selalu membuat masalah. Nah, dari ucapan atau kalimat-kalimat kita yang seperti itu, maka akan menghasilkan siswa yang seperti ini. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini akan menghasilkan pendendam kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, bahaya juga Bapak Ibu sekalian. Next, kalau kita menerapkan posisi kontrol membuat rasa bersalah siswa seperti ini Bapak Ibu ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Biasanya seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, sehingga siswa itu merasa menjadi manusia yang gagal ya, tidak bisa membuat gurunya bahagia. Nah, dalam hal ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang paling gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Jadi ya tidak bisa diungkapkan. Next. Nah, posisi kontrol sebagai teman, ini kalau kita sebagai teman Bapak Ibu sekalian ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak yo. Atau ada kalimat, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kita tuh karena memposisikan sebagai teman, maka ya kita sering bantu anak seperti itu ya. Jadi kita minta balas budi itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya betul, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi siswa itu hanya berpihak pada guru itu saja. Murid berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi pilih-pilih, bahaya itu. Ya. Terus next. Posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini ya, sanksi atau konsekuensinya sudah tahu ya apa, seperti itu ya. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat siswa merasa bersalah. Next. Ya, oke. Kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Manajer berarti layaknya kita sebagai pemimpin perusahaan besar ya, Bapak Ibu sekalian. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru secara kontinu. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Maksudnya kita tuh menyadarkan murid ya memang untuk diri murid itu, bukan karena kita atau orang lain. Jadi kita membuat siswa itu supaya memiliki rasa tanggung jawab dan terus diajak berkomunikasi sampai ketemu titik terangnya, menjadi anak itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya tidak semua atau tidak sembarangan orang bisa memposisikan manajer ini, karena hanya orang-orang yang serius atau orang-orang yang bersabar bisa ini ya, guru yang ini ya Bapak Ibu sekalian, guru yang mau berdialog, yang berkomunikasi dengan baik, yang bisa menerapkan posisi manajer ini. Biasanya perkataannya seperti ini, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bapak Ibu sekalian, jadi penerapan posisi kontrol ini sifatnya fleksibel, naik turun. Kita bisa di posisi manajer, kita bisa di posisi
pemantau ya. Jadi paling tidak yang paling rendah kita memposisikan di posisi pemantau. Jangan kurang dari itu. Kalau kita kembali ke penghukum itu nanti bisa berdampak yang sudah saya sampaikan tadi. Next. Next. Nah, refleksi Bapak Ibu sekalian. Di mana posisi kontrol Anda saat ini atau di mana posisi kontrol kita saat ini? Ya, fokus Pak, jangan ditanya. Bu Rima belum ya? Sama nih dulu. Bu, di mana Bu posisi Bu? Jadi di sini jadi menurut saya posisi kontrol saya saat ini itu kontrol sebagai pemantau Pak, pemantau. Jadi sejauh ini yang saya pribadi lakukan kepada siswa untuk menerapkan kedisiplinan mereka sehari-hari masih dalam proses memantau. Setelah dibicarakan baik-baik, diberitahu ini loh yang salah, yang benar, seharusnya seperti ini. Selebihnya kita memantau bagaimana perkembangan anak tersebut untuk menerapkan disiplin yang benar di sekolah. Seperti itu Pak. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, secara ideal posisi mana yang kamu pilih? Walaupun kita ini masih memposisikan diri sebagai penghukum, terus di posisi mana Pak yang bagus? Ada berapa kali? Ada berapa kali? Ada berapa? Sebagai pemantau. Tapi nggak salah juga karena kita bisa jadi sebagai pemantau. Karena memang kita juga melihat karena dengan secara situasi, bagaimana kita menghadapi anak-anak. Ya, kalau kita semakin dekat sama anak kan kita memahami konteksnya. Jadi satu anak dengan anak yang lain berbeda. Ada anak yang senang budi, ada anak yang jadi sebenarnya secara posisi kita bisa berada di posisi mananya kecuali di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya. Kalau punya teman pemantau mengajar lebih baik. Ya. Jawabannya. Terima kasih Pak Sarman atas jawabannya, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman kepala sekolah kita. Oke, selanjutnya next. Bapak Ibu sekalian masih semangat? Masih semangat? Satu lagi pembahasan. Sebelum itu mari kita berdiri dan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Buka tutup ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon kesediaannya Bunda. Ya, buka tutup Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertemu tangan, buka tutup, bertemu tangan lagi, digulung, lalu tersenyum, cis, digulung, lalu tertawa, ya, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya pembahasan kita tentang penerapan segitiga restitusi yang tadi kita pahami ya, bahwasanya ini pendekatan yang lebih mendalam lagi agar bisa menyadarkan siswa secara intrinsik ya, bukan ada paksaan atau lain-lainnya. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita jadikan murid walaupun bersalah tetap tidak menjadi orang yang terasingkan. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian penerapannya. Kalau kita mau melakukan posisi kontrol sebagai manajer, maka tentunya pendekatan segitiga restitusi itu penting kita lakukan seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih maksudnya dari istilah ini? Next. Nah, menstabilkan identitas maksudnya adalah
bagian dasar dari penerapan segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Next. Di posisi validasi tindakan salah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan, maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat yang dapat dikatakan adalah sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mempertimbangkannya lagi. Nah, jadi kita tuh memang sudah tahu posisi anak itu salah, bukan tambah dibilang salah atau tambah di bahasa Palembang dipenyok ke. Ya, walaupun mereka berbuat salah, tapi kita memvalidasi tindakan tadi atau membenarkan. Maksudnya membenarkan itu supaya mereka merasa tindakan yang dia lakukan itu bukan tindakan yang benar-benar salah. Salah juga ada solusinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Next, yang terakhir. Yang terakhir ini kita menanyakan keyakinan, mengingatkan kembali keyakinan yang sudah dia buat, yang sudah dia yakini. Kita ingat kembali. Pertanyaan yang biasa dilakukan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita lebih fokus kepada mengingatkan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Next. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nih, Nailah bersikap tidak dapat menahan emosi dan marah karena sikap temannya yang tidak peduli dan acuh, sehingga Nailah merusak buku milik temannya yang bernama Safira karena Safira tidak mau membantu dan mengizinkan untuk meminjamkan buku catatannya yang berisikan kumpulan materi-materi pelajaran Ibu Siti. Nah, ini nanti ada video yang sudah saya coba buat. Ini belum tahu benar atau salahnya, tapi ini video yang sudah saya buat untuk penerapan dari segitiga restitusi itu. Next. Nah, ini videonya. Assalamualaikum teman-teman. Menyampaikan dari sini kita membuat bicara kita karena dia ingin nilai tugas. Itu tentang kamu juga. Gak boleh kan udah mau dikumpul. Gak masuk karena sakit. Gak boleh kan udah mau dikumpul makan nilai. Kalau masih gak boleh kan mau dikumpul makan nilai tugas. Next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Naila masuk. Iya Pak. Kabar Naila hari ini? Baik Pak. Naila sudah makan siang belum? Sudah. Oke, Naila tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Ada apa ya Pak? Tapi emang hari ini saya kesel banget sih sama perilaku Safira tadi Pak. Soalnya dia tidak mau meminjamkan buku catatannya kepada saya. Padahal saya ingin meminta bantuannya aja Pak untuk meminjamkan buku catatannya kepada saya. Karena kemarin saya tidak masuk sekolah Pak, dikarenakan saya sedang sakit. Oke, baiklah. Tentunya setiap orang pada umumnya akan merasa kecewa jika niat baiknya atau usahanya tidak diterima oleh orang lain atau diajarkan. Lantas tindakan apa yang mereka lakukan tadi? Tadi saya cuma ambil bukunya Pak, lalu saya robek, tapi sampulnya aja kok Pak. Lalu saya lempar, sebab saya kesel banget sih Pak.
Oh gitu, wajar kalau kita emosi. Lalu apakah Laila sudah merasa puas atas tindakan yang sudah Laila lakukan? Tentu saja tidak sih Pak, soalnya saya akui saya salah dan membuat Safira jadi marah. Lantas sikap seperti apa yang seharusnya Laila lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Harusnya saya lebih sabar lagi, bersikap tenang, dan menghargai pendapat orang lain Pak. Oke, jadi apa nih rencana Laila untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan menemui Safira, lalu saya meminta maaf, kemudian saya mengganti buku yang telah saya robek tadi Pak. Bagaimana Pak? Boleh, mudah-mudahan niat dari Laila akan diterima oleh Safira. Nah, bagaimana kalau Laila sudah melakukan tindakan sesuai dengan keyakinan kelas? Bagaimana perasaan Laila? Tentu saja saya sangat lega Pak, karena kedepannya saya akan berusaha untuk bersikap lebih sabar lagi dan menghargai orang lain. Baiklah Laila, segera Bapak akan bantu untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Bapak minta izin untuk memanggil teman Bapak yang bernama Safira. Siap Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu Bapak Ibu ya sekalian, contoh video ya untuk Bisa ada sedikit praktek ini. ya. Next. Kalau dia Refleksi Bapak Ibu berarti sudah pada tahapan kegiatan terakhir. Apa itu refleksinya? Tahapan mana yang pernah kita lakukan? Kira-kira pernah nggak? Ada nggak tahapan restitusi itu yang sudah pernah kita lakukan? Coba minta tolong. Baik, jadi dari video yang ditayangkan tadi, memang kalau kita melihat secara Ini ya? ya seperti ini ya, Restitusi. restitusi tadi. Kalau pengalaman kita pribadi, saya sendiri. Jadi pertama yang saya lakukan adalah masuk ke dalam dunia mereka sendiri. Sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi kita pahami dulu. Kemudian menempatkan mereka sebagai manusia dewasa. Jadi pilihannya adalah mereka sebenarnya dapat mencerna apa yang menjadi kekurangan kesalahan mereka dan mereka dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Walaupun bisa jadi sama persis, karena yang saya lihat dari video tadi sebenarnya sama. Jadi menempatkan diri kita tidak berada di dunia lain, tapi masuk ke dalam dunia mereka dan memposisikan mereka sebagai orang-orang yang dewasa. Jadi kita bisa tahu apa yang menjadi, bisa tahu lah potensi mereka dalam memperbaiki diri mereka. Healing by itself, memperbaiki diri sendiri. Ya. Itu Pak. Ya, pendekatan ini sudah pernah kita terapkan ya dari Pak Salman. Dan sekarang kita sudah tahu istilah dari penerapan itu adalah restitusi. Ya. Kemudian refleksi yang kedua, pentingkah penerapan segitiga restitusi itu? Nah, menurut Pak Chandra penting tidak Pak? Menurut saya sangat penting. Alasannya nggak ada kaitannya. Ya. Karena memang berkaitan dengan tentunya sumber permasalahan itu kan, atau alasan dari siswa itu apa penyebabnya. Ya. Jadi perlu ada restitusi tentunya butuh waktu obrolan sehingga tahu atau tidak lanjut itu atau solusi yang muncul dari siswa itu sendiri. Ya. Itu saja mungkin. Ya, luar biasa Pak Chandra. Oke, Bapak Ibu sekalian. Next. Terima kasih. Terima kasih semua. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu tentunya ada sebuah paradigma yang harus kita ubah dulu. Mungkin dari pemahaman kita yang dulu seperti ini mendidik anak, setelah kita mengetahui ada paradigma baru dari teori yang sudah kita lihat tadi, maka memang betul yang bisa merubah diri siswa itu adalah diri dia sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana caranya bisa memunculkan motivasi intrinsik
dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, tentunya ini butuh proses yang lama, butuh usaha yang maksimal dan maksimal lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang mau mendengarkan informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya ada manfaatnya dan ada perubahan untuk di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Chandra Fitriansa, salah satu guru SMK Nurul Ilmi sebagai guru matematika. Tanggapan saya terhadap pemaparan kegiatan yang diseminasi hari ini sungguh menambah wawasan sehingga terbuka ke depannya mau apa yang dilakukan agar menjadi lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirma Kirana, guru bahasa Indonesia. Jadi untuk kegiatan Pak Catur hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Lebih menambah wawasan saya karena saya juga wali kelas, jadi saya tahu tentang bagaimana mengontrol anak, terus hukuman dan yang lain-lain yang sudah dijelaskan tadi, itu sangat bermanfaat sekali. Hidup ini indah, jangan kau persulit. Banyaklah sedekah, biar gak sempit. Lika-liku hidup, penuh warna-warni. Datang silih berganti, ya kita jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di kelas yang insya Allah penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini Bapak mengajak kalian semua untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebelum kita lanjut menjawab apa itu keyakinan kelas, kita ice breaking dulu. Siap? Oke, anak-anak sekalian, silakan kita berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu, bernyanyi bersama. Oke, geraknya. Ayo sama nyanyi. Gerakannya nak. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan ice breaking bersama? Bagaimana perasaannya Salwa? Gembira, semangat. Luar biasa, terima kasih. Oke anak-anak sekalian, keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan? Oke, coba Humaira. Apa itu keyakinan? Percaya kepada siapa?
percaya kepada sesuatu. Wis, masya Allah. Keyakinan adalah sebuah kepercayaan yang dibangun dari kesadaran diri yang paling dalam sehingga kita tepuk tangan dong. Oke, jadi keyakinan kelas ini anak-anak sekalian secara tidak langsung itu seperti halnya peraturan, tapi peraturan itu bergeser kalimatnya menjadi sebuah keyakinan agar kita semua merasa memiliki. Nah, pada hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas terutama pada pelajaran yang Pak Catur ajarkan, yaitu bahasa Arab, keyakinan yang akan kalian berikan. Ya, next. Cara membuat sebuah keyakinan sekolah atau kelas adalah yang pertama, keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal seperti sabar, menghormati orang lain, jujur, percaya diri, rapi, menjaga kebersihan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Misalkan contoh negatif, jangan marah, jangan berantakan, tapi dibuat dengan kalimat rapikan atau merapikan. Jangan marah, kalimat positifnya bersabar. Nah, seperti itu ya. Terus keyakinan kelas ada banyak sih dengan jadi kalimatnya cukup singkat jelas. Misalkan menghadapi orang lain, terus berdoa sebelum belajar, terus mengucapkan salam singkat. Terus kita pakai kelas baiknya sosial berita di lingkungan tersebut, artinya di lingkungan kelas kita, khususnya untuk mata pelajaran yang Bapak ambil yaitu bahasa Arab. Selanjutnya, semua kelas baik kita fokus dalam membuat keyakinan kelas. Kalau tidak cuma mendapatkan Bapak, minta pendapat kalian semua di sini untuk membuat sebuah keyakinan. Apa sih yang mau kalian buat sehingga kalian merasa nanti tidak terpaksa ketika mengikuti mereka misalkan hadiah waktu dan lain-lain ya. Oke, yang pertama bersedia menjawab keyakinan kelas dari waktu. Artinya kegiatan keyakinan kelas atau pernyataan keyakinan kelas ini bisa berubah. Ya, boleh kita tambah atau boleh kita kurangi. Oke, next. Oke, contoh sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, Romi memperhatikan guru ketika belajar pelajaran berarti. Kenapa Romi? Menghormati atau menghargai orang lain. Guru atau yang kedua, siapa semangat belajar? Keyakinan apa yang telah ada di situ? Semangat. Kemudian Putri tidak bisa tepat waktu. Oke, tanggung jawab. Terus kita menahan emosi kita. Sabar. Oke, kita sudah bayar belum? Untuk keyakinan itu ya. Sebuah kenyataan yang harus kita lakukan sesuai dengan kepercayaan kita atau keyakinan kita. Sudah bayar? Oke, next. Oke, membuat keyakinan kelas. Langkah-langkahnya ini yang pertama, Bapak akan membagikan sticky note. Apa sticky note ini ya? Kepada kalian semua satu orang satu. Kemudian siswa menuliskan pernyataan keyakinan kelas yang disepakati menurut keyakinan sendiri. Oke, yang ketiga, guru menyeleksi tulisan siswa agar tidak terjadi kalimat pernyataan keyakinan kelas yang ganda. Tidak bolos dan berkata ini seperti yang Bapak bilang tadi, langkah selanjutnya adalah kita menyeleksi ya, tulisannya takut ada yang ganda atau sama. Oke. Oke, anak-anak sekalian, setelah Bapak baca tadi, akhirnya kita tuliskan di sini sebuah kesepakatan kita dalam bentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah saling membantu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Siap untuk mengikutinya? Yakin bisa? Percaya bisa? Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Next. Anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menampilkan video. Silakan kalian lihat keyakinan kelas apa yang dia langgar. Siap?
Sekian anak sekalian, kira-kira bentuk keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang dilanggar oleh Ucup dan teman-temannya? Pintar. Kedisiplinan. Oke, seperti itu ya contohnya. Artinya kita semua membuat sebuah awalnya peraturan ya. Ya, awalnya peraturan. Peraturan itu sekolah tidak boleh datang terlambat. Tapi sekarang kita rubah kalimatnya menjadi keyakinan. Apa itu keyakinannya? Disiplin. Jadi disiplin itu tadi kita berusaha untuk datang tepat waktu, masuk kelas juga tepat waktu. Oke, saatnya respon murid. Respon murid. Ada dua pertanyaan. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Apakah pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Perkenalkan, nama saya Salwalia Putri dari kelas 10. Bagaimana perasaan saya saat membuat keyakinan kelas? Tentunya sangat merasa senang karena saya merasa dihargai. Pak Catur sangat peduli terhadap siswa-siswanya untuk mengikuti dan siswa-siswanya memberikan pendapat dalam berdiskusi. Yang kedua, apakah pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Ya, sangat penting jawabannya, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revansa Putri dari kelas 10. Bagaimana perasaan saya saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat bahagia, karena Pak Catur sangat menghargai siswa-siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Apakah pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia dari kelas 10. Bagaimana perasaan saya saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang dan saya merasa dihargai, dapat meluangkan pendapat saya dan dapat berdiskusi bersama Bapak Catur. Apakah pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena untuk kedamaian kelas bersama. Perkenalkan, nama saya Lionel Garcia, saya kelas 10. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang karena saya sangat dihargai dan saya dihormati. Dan apakah pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Ya, sangat penting bagi saya untuk menjadikan kedamaian bagi lingkungan sekolah. Kenalkan, nama saya Faiz Muzaki Pramana dari kelas 10. Bagaimana perasaan saya saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya adalah sangat senang karena Pak Catur lebih perhatian kepada muridnya. Apakah pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting dilakukan karena untuk kedamaian dan ketertiban kelas. Ayo, siapa ini? Oke,
Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan informasi kepada kalian tentang kebutuhan dasar manusia. Artinya kita semua sebagai makhluk hidup ini membutuhkan kebutuhan. Apa saja sih kebutuhan dasar kita? Psikologis. Nah, contoh kasus, coba tebak ini, kasus yang pertama. Beberapa anak di kelas 10 telah datang ke wali kelas mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Itu ya. Next. Mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa. Bapak mau mengidentifikasi kebutuhan dasar kalian dengan cara kalian menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner. Kurang lebih ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nanti Bapak akan identifikasi kebutuhan ya. Oke, bagaimana cara kamu memenuhi kebutuhan dasar manusia? Iya. Perkenalkan, nama saya Sawalia Putri dari kelas 10. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kamu setelah mengetahui kebutuhan dasar manusia? Ya, sangat senang tentunya karena saya jadi lebih banyak mengetahui tentang ada banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia. Yang kedua, bagaimana cara kamu memenuhi kebutuhan dasar? Dengan cara banyak melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang kita miliki tersebut. Karena apabila satu kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, maka kita akan efek samping dari hal tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Saya merasa bahagia dan senang telah melakukan kebutuhan tersebut. Bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dasar? Saya bahagia dengan pikiran yang positif, yaitu bertemu dengan masyarakat.